Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi huda bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu mentanamkan rasa syukur ini di setiap aktivitas kita. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada 4 amalan yang bisa membahagiakan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Yang pertama, beramal dan kita ikhlas dalam amal tersebut. Mukhlishina lahu-din. Apapun yang kita lakukan, baik itu adalah amalan sesama manusia, muamalah ma'annas, atau amalan ibadah kita kepada Allah, muamalah dengan Allah, kita harus tanamkan rasa ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas dalam beribadah, tidak ikhlas dalam beramal, niscaya akan membawa kita akan menanamkan rasa kecewa dalam diri kita. Sudah payah-payah berdonasi, berinfak, bersedekah, namun nama kita tidak disebutkan, kecewa. Sudah payah-payah kita memasak untuk suami tercinta, tidak dipuji, malahan ditertawa, kecewa. Tapi kalau kita beramal, berbuat segala sesuatu, beribadah lillahi ta'ala, insya Allah apapun hasilnya, apapun yang terjadi akan membawa kita menjadi tenang. Nggak peduli dengan pendapat manusia, besok etiknya sedekah nilai di segitu aja amalannya, cuman 1 ayat 2 ayat yang mengaji. Cuman kalau sekiranya kita beramal itu ikhlas karena Allah, insya Allah akan membuat kita jadi bahagia, tidak akan kecewa. Yang kedua, supaya kita bisa berbahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak adalah kalau kita khilaf, kalau kita berdosa, bersegeralah kita minta ampun kepada Allah. Karena dosa inilah yang bisa menghalangi nikmat Allah sampai kepada kita. Ada orang yang berkonsultasi kepada Ustaz, wahai Ustaz, kenapa nasib saya sial selalu, wahai Ustaz? Ternyata ada dosa yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita khilaf, yang namanya manusia tak ada gading yang tak retak, pasti ada khilaf dan salahnya. Kalau kita melakukan kesalahan, bersegeralah minta ampun kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau 2 tadi itu urusannya dengan diri kita, kalau yang 2 tadi itu menyangkut tentang kepribadian kita, dan 2 lagi itu bersangkut dengan urusannya dengan Allah. Yang ketiga adalah sekiranya Allah memberi kita nikmat, maka bersyukurlah. Kadang kita gagal fokus, kita bahagia, kita senang mendapatkan jabatan, mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, kita berbahagia. Padahal yang sebenarnya adalah kita harus bahagia kalau kita bersyukur. Karena
Karena apa? Nikmat Allah itu pasti diberikan kepada semua makhluk. Jangankan manusia, hewan pun juga mendapatkan nikmat. Jangankan orang yang beriman, orang kafir pun mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi tidak semua manusia bersyukur kepada Allah. Maka bahagialah kita kalau kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Jangan kita melihat dunia ini kepada orang-orang yang lebih tinggi nikmatnya dibandingkan kita. Kalau kita punya sepeda motor lalu kita melihat orang yang memiliki mobil, pasti kita akan mengeluh lagi. Kalau kita tidak mempunyai rumah, hanya kontrak saja, melihat orang yang sudah mempunyai rumah mewah, pasti kita akan merasa selalu kurang. Manusia ini hidup di muka bumi tidak akan pernah puas-puasnya. Kata Rasulullah, sekiranya manusia ini mendapatkan satu sumur emas, dia tidak akan berhenti di situ saja. Dia akan mencari sumur emas yang lain. Ada orang kaya yang ditanya, sekayakah seperti Bakri, seperti orang-orang kaya di dunia ini, kenapa Anda masih bekerja? Kenapa Anda masih berusaha? Padahal 7 turunan harta Anda tidak akan habis. Karyawan Anda 17.000, harta Anda triliunan. Kenapa masih bekerja? Kok nggak istirahat saja? Jawabannya, kalau kamu punya karyawan 17.000, kamu akan berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan karyawan 17.000 lagi. Kalau kamu punya harta 17 triliun, kamu akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan 17 triliun lagi. Itulah manusia yang tidak akan pernah puas-puas. Maka syukurlah yang bisa membuat kita jadi bahagia dan tenang, tentram hati kita. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Ketika Allah uji dengan musibahnya, bersabar. Jangan sampai kita tergoda oleh syaitan. Jangan kita ingin sehat, namun cara yang kita jalani agar dapat mendapatkan kesembuhan itu adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu akan merugikan kita sendiri. Sama dengan minum sirup, manis di awal namun sariawan di akhirnya. Lebih baik kita minum jamu hari ini, sehat badan kita esok. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah 4 amalan yang bisa kita kerjakan, tidak berat. Hanya saat ini pola pikir kita saja yang harus kita ubah, mindset kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum.